timur Moab. Dari situ mereka berangkat dan berkemah di lembah Zeret. Berangkat dan berkemah di seberang sungai Arnon yang di padang gurun dan yang mengalir keluar dari wilayah orang Amori, sebab sungai Arnon ialah batas Moab di antara orang Moab dan orang Amori. Itulah sebabnya dalam kitab peperangan Tuhan dikatakan, Waheb di Sufa dan lembah-lembah ke sungai Arnon. Dan lereng lembah-lembah, lereng itu terbentang ke pemukiman Ar dan berbatasan dengan wilayah Moab. Dari sana mereka ke Bir. Inilah sumur tempat Tuhan berfirman kepadamu, kumpulkanlah bangsa itu, maka aku akan memberikan air kepada mereka. Pada waktu itu orang Israel melantunkan nyanyian ini. Berbual-buallah hai sumur, mari kita bernyanyi berbalas-balasan. Karena sumur yang digali oleh raja-raja, yang dikeruk oleh kaum bangsawan di antara bangsa itu, dengan tongkat kerajaan, dengan tongkat-tongkat mereka. Lalu dari padang gurun mereka ke Matana. Dari Matana ke Nahaliel, dari Nahaliel ke Bamot. Dari Bamot ke yang di daerah Moab, dekat puncak gunung Pisga yang menghadap padang tentara. Amin. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, ini kitab yang sangat diangkat untuk dikhotbahkan. Kenapa? Karena kitab Bilangan ini berisi tentang sejarah bangsa Israel di padang gurun. Ada di sini yang sudah menyelesaikan pembacaan Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Ada yang sudah pernah? Ada yang belum? Bertobatlah. Karena itu tema minggu lalu, bukan? Tema minggu lalu, bertobatlah agar tidak binasa. Beda perjanjian lama dan perjanjian baru. Di perjanjian lama itu dimulai dengan satu pernyataan pada mulanya. Berarti di perjanjian lama itu berisi tentang siapa yang menciptakan dunia ini. Dan umat yang dikasihinya itu kemudian dipelihara di Taman Eden, tapi jatuh ke dalam dosa dan diusir keluar dari Taman Eden, kemudian beranak, kemudian berkembang, kemudian sampai di zaman Abraham, Yakub, Ishak, sampai besar di Mesir. Itu kitab Kejadian. Baru mereka dikeluarkan dari Mesir karena sudah tertindas dan teraniaya, masuk menuju tanah Kanaan. Keluaran. Jadi kitab Keluaran itu berisi tentang bagaimana umat Tuhan keluar dari Mesir. Kejadian, Keluaran, Imamat. Imamat itu berisi tentang bagaimana umat Tuhan mulai dari di dalam perjalanan keluar dari Mesir sampai nanti mereka masuk di tanah Kanaan, bagaimana mereka beribadah. Bagaimana mereka hidup sebagai umat. Namanya kitab Imamat, dari kata imam. Selanjutnya kitab Bilangan. Kitab Bilangan itu kitab yang disebut bilangan ataupun numeri dalam bahasa Yunani, angka. Dan kitab ini berisi tentang jumlah angka umat Tuhan dan bagaimana mereka di padang gurun. Karena itulah Bapak Ibu, kitab Bilangan ini disebut kitab padang gurun. Kitab apa namanya?
kitab padang gurun. Ada di sini yang setiap hari seperti berjalan di padang gurun? Haus, lapar, berarti kita sama seperti orang Israel. Kalau kita setiap hari seperti berjalan di padang gurun, maka jangan lupa umat Tuhan sudah lebih dahulu mengalaminya ribuan tahun yang lalu. Dalam slide itu kami menjelaskan tentang bagaimana kitab Bilangan ini menjadi penting. Karena pentingnya kitab ini dituliskan supaya umat Tuhan jangan lupa bahwa ketika mereka di padang gurun, siapa yang menolong mereka? Siapa yang memberikan air kehidupan bagi mereka? Dalam slide berikutnya, inilah inti dari kitab Bilangan. Apa itu intinya kitab Bilangan? Di dalam kitab Bilangan ini, Tuhan sengaja membiarkan umat Tuhan itu ada dalam perjalanan 40 tahun. Kenapa Tuhan izinkan 40 tahun? Bahkan menurut penelitian, fakta sekarang, kalau kita lihat dalam berbagai perjalanan wisata rohani, membutuhkan waktu yang tidak lebih dari 1 bulan itu bisa berjalan menuju tanah Kanaan. Dari Mesir, gak sampai 1 tahun. Tapi kenapa Tuhan harus buat 40 tahun mereka berputar? Kenapa? Ini rahasianya. Jadi inti dari kitab Bilangan ini adalah Tuhan mau membuktikan karakter dan sifat asli umat Tuhan. Karena sifat asli umat Tuhan memberontak, bersungut-sungut, dan suka melawan Tuhan. Karena itu Tuhan mau lihat siapa umatnya yang taat di dalam perjalanan itu. Bayangkan Bapak Ibu, Tuhan menguji mereka dengan 2 hal, lapar dan haus. Apa yang ketika mereka haus? Mereka bersungut-sungut. Apa yang terjadi ketika mereka lapar? Mereka mau bunuh Musa. Jangan heran, manusia diuji ketika dia lapar dan haus. Betul tidak? Hasil penelitian membuktikan tubuh kita terdiri dari 70% lebih adalah air. Tubuh ini mengandung air 10%. Sisanya otot, daging, tulang. Bapak Ibu, itu sudah dibuktikan secara ilmiah. Makanya manusia dikasih makan dan minum. Orang yang makan tanpa minum lebih cepat meninggal ketimbang orang yang minum sekalipun tidak makan. Jadi bertahan dengan minum itu lebih bisa ketimbang bertahan dengan makan saja. Dari sini kita bisa mengerti kenapa Tuhan mau mengizinkan umatnya itu selama 40 tahun berputar di gurun. Karena Tuhan mau lihat yang mana ini umatnya yang taat, yang mana ini umatnya yang setia, yang mana ini umatnya yang suka Marcella, marah selalu. Bapak Ibu hati-hati, ini juga hal yang sama dengan kita. Jadi jangan langsung kita bilang, teman-teman kita yang berpuasa, mereka berpuasa 1 bulan, umat Katolik berpuasa 40 hari, karena kita mengikuti sejarah iman umat Tuhan. Sampai dibuktikan oleh Tuhan Yesus di perjanjian baru, 40 hari 40 malam Tuhan berpuasa. Gereja mula-mula sampai dengan gereja Katolik ini meneruskan itu. Tapi Protestan tidak meneruskan ini karena menganggap itu tidak wajib dilakukan. Kenapa tidak wajib? Karena bukan itu yang menyelamatkan. Yang menyelamatkan kita iman, sola fide. Iman harus bertumbuh dengan pengajaran firman, sola scriptura. Dan itu semua terjadi karena anugerah, sola gratia. Itu pengajaran Martin Luther. Tapi bukan berarti kita tidak boleh hidup tanpa berpuasa. Ini yang dikerjakan oleh saudara-saudara kita yang Katolik. Jadi latihan puasa itu bagian proses
untuk menguji bagaimana karakter kita di hadapan Tuhan. Karena orang itu terlihat aslinya ketika dia sedang lapar. Orang itu terlihat aslinya ketika dia sedang haus. Betul tidak ibu-ibu? Kalau terlambat masak di rumah, kira-kira suami marah atau enggak? Enggak, berarti suaminya sudah bertobat. Tapi banyak ibu-ibu yang terlambat bangun dan enggak masak. Langsung terjadi perang. Bahkan gara-gara makan, orang bisa saling pukul. Kenapa? Karena enggak makan. Itu kita lihat di perjalanan kita setiap hari. Saya sendiri melihat di persimpangan jalan Bajawa itu, jam 5:30 menuju jam 6, ini tingkat orang sangat kritis. Orang bisa memaki, orang bisa klakson-klakson, orang bisa bahkan viral di berita sosial media. Orang berkelahi gara-gara mau kejar berbuka. Kenapa? Lapar. Kampung tengah ini kalau nggak dikendalikan, orang bisa gelap matanya. Kalau gelap matanya, maka dia bisa membunuh sesamanya. Siapa sebenarnya yang menjadi raja dalam hidup manusia? Perutnya atau Tuhan? Bersyukur persembahan pujian anak PP remaja. Siapa yang menjadi raja dalam hidup kita? Alani doa manginang di hata batak do. Kalau orang berbuat salah, apa katanya? Dang bui dirajai ibana dirina. Kenapa orang Batak bilang dang bui dirajai ibana dirina? Karena kata dang bui dirajai itu nggak bisa dikendalikan dirinya. Raja itu dalam bahasa Batak siapa yang mengendalikan diri kita? Isi doda mangarajai ngolum. Butuh hamdo, pikiranmu do, manang debatam. Maka Tuhan mau menguji umatnya itu dengan dikasih lapar dan haus. Siapa yang menjadi raja bagi umat Tuhan ketika mereka lapar dan haus? Teruji. Waktu mereka lapar, mereka marah sama Musa. Musa, kenapa kau bawa kami ke padang gurun ini supaya kami matikah? Lebih bagus kami tinggal di Mesir. Kami bisa makan daging, susu. Mereka marah sampai Musa mau dilempar. Tuhan bilang, Musa, aku akan kasih mereka makan. Dikasih mereka makan burung puyuh. Coba makan. Dikasih mereka pagi-pagi makan roti mana? Makan. Sudah makan haus. Musa, kami haus. Mana air minum? Mereka mau melempar Musa. Sampai Musa bilang, Tuhan bagaimana ini? Tenang, pukulkan gunung batu itu dengan tongkat. Dipukul. Keluar air. Mereka minum. Selesai persoalan Bapak Ibu? Tidak. Habis minum, habis makan. Besok lusa lapar lagi. Bersungut-sungut lagi. Marcella lagi. Sampai Tuhan marah. Tuhan tidak sabar lagi. Tuhan suruh datangkan ular tedung. Siapa yang bersungut-sungut, siapa yang marah sama Musa, habis dipatuk ular tedung. Banyak yang mati. Sampai mereka katakan, ampun Musa, ampun Musa. Tolong bilang sama Tuhan, supaya kami jangan mati. Bapak Ibu, banyak pada waktu itu yang haus dan lapar, yang bersungut-sungut, mati dipatuk ular. Apa yang Tuhan suruh sama Musa? Musa, dirikan patung ular tembaga. Coba kita lihat pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Ular tembaga. Itu bukti bahwa Tuhan suruh Musa taruh ular tembaga supaya siapa yang dipatuk ular, mereka harus lihat patung ular tembaga itu, baru mereka akan selamat. Kenapa harus dibuat ular tembaga? Supaya mereka memandang kepada Tuhan.
melihat ke langit yang harus mereka sembah. Akibatnya, setelah peristiwa batuk ular, banyak yang bertobat dan gak mau lagi bersungut-sungut ketika lapar dan haus. Itulah inti dari kitab Bilangan, Bapak Ibu. Bahwa Tuhan menguji umatnya dari persoalan lapar dan haus. Apakah ini hanya terjadi ribuan tahun yang lalu? Tidak. Sampai hari ini. Orang banyak binasa. Nang adok kalak materi di Sepanganon. Betul tidak? Ada banyak orang mengalami sakit dan binasa. Karena tidak bisa mengendalikan perut. Karena itu Tuhan mau mengajar umatnya. Siapa yang merajai dirimu? Ise do nama ngarajai. Butuh hamdo, pikiranmu do, gong do, atau Tuhan. Maka ini penting di kita. Dan apa pelajaran yang dapat kita lihat dalam perjalanan padang gurun ini? Yang pertama, ternyata Tuhan Bapak Ibu mengizinkan umatnya itu harus berputar. Bayangkan, mereka berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Itu gak mudah. Perhatikan Bapak Ibu, saya baca untuk kita. Kemudian berangkatlah orang Israel lalu berkemah di Obot. Dari Obot mereka berangkat dan berkemah di Iye Abarim, di padang gurun di sebelah timur Moab. Dari situ berangkat lagi dan berkemah di lembah Zeret. Setiap mereka berangkat berkemah. Kemudian berangkat lagi berkemah. Kenapa dituliskan berkemah? Karena memang pada waktu itu kalau mau berpindah-pindah harus bongkar kemah, baru pindah. Setelah pindah, lokasi pasang kemah. Jadi nggak mungkin setiap hari berangkat hari ini, sore pasang tenda, besok pasang tenda. Mungkin. Karena jumlahnya ribuan. Membangun kemah itu bisa seharian. Jadi dari Obot mereka berangkat ke Iye Abarim, itu bongkar kemah. Bongkar kemah harus pelan-pelan. Karena kalau asal-asal bisa robek kemahnya. Pelan dibuka, talinya digulung, kemahnya dilipat. Dan itu ribuan harus menunggu supaya bisa berangkat. Jadi bisa seharian itu memasang kemah dan membongkar kemah. Makanya mereka itu berangkat, minum di situ, kalau airnya sudah habis, mereka pindah lagi ke tanah yang lain. Bangun kemah, oh di sini ada air. Kemudian mereka tinggal di situ. Udah habis air di situ, berangkat lagi cari air. Bayangkan, itu hidup mereka. Makanya kenapa mereka sumut? Karena perjalanan itu panas terik, dingin, membuat mereka bisa lupa sama Tuhan. Ini fakta Bapak Ibu. Pergumulan kita, persoalan kita, seringkali membuat kita berputar-putar mengalami persoalan hidup. Apa itu berputar-putar? Ada banyak orang, dia mengalami berputar-putar itu, perjalanan hidupnya itu ketika dia sekolah. Sekolah di sini, gak cocok pindah, sekolah di tempat lain. Gak cocok pindah ke tempat lain, gak cocok. Butuh perjalanan yang berputar-putar untuk sekolah. Ada orang, dia cari pekerjaan, bulan ini gak dapat, bulan depan kirim lamaran lagi, gak dapat. Berputar-putar sampai setahun, sampai 2 tahun. Kita ini mengalami perjalanan yang berputar-putar. Ada orang mengalami perjalanan yang berputar di dalam keluarga. Tahun ini masalah anaknya, tahun depan masih itu juga persoalan. Tahun depan masih juga persoalan anak-anaknya.
Ini membuat pergumulan banyak orang tua. Kita ini sering sekali diperhadapkan dengan perjalanan yang berputar. Itu aja masalahnya. Lapar dan haus pada waktu itu. Dalam kehidupan sekarang bisa berubah masalahnya. Putar terus perjalanan kita. Bukankah begitu Bapak Ibu? Hati-hati. Kalau kita mengalami itu, ada dua. Apakah kita mau bersungut-sungut atau bersukacita? Orang yang bersungut-sungut, dia akan menghadapi 3M. Apa itu Amang Inang? Marsak. Yang kedua, mandili. Yang ketiga, manikot. Orang yang marsak, terus bersungut-sungut, lama-lama dia akan mandele. Kalau sudah mandele, merdandi, gak ada yang akan peduli, lama-lama dia bunuh diri. Itulah kerja iblis. Siapa di sini yang mandele? Ubur-ubur lele. Aha penamasa unakomadele. Itu firman Tuhan yang mengingatkan kita. Umat Tuhan ketika mereka bersungut-sungut, Marcella, mereka mengalami kebinasaan. Karena itu di Minggu Letare diingatkan, bersukacitalah sekalipun menghadapi padang gurun dunia. Maka orang yang menghadapi padang gurun gak mau bersenang. Dari mana kita tahu? Slide berikutnya. Kita lihat. Bapak Ibu perhatikan. Saya baca. Setelah mereka sampai di lembah Zeret, mereka berangkat berkemah ke sungai Arnon di padang gurun. Dan yang mengalir keluar dari wilayah orang Amori. Dan itulah sebabnya dalam kitab peperangan Tuhan katakan Waheb di Sufa dan lembah-lembah di sungai Arnon. Dan lereng lembah-lembah dan lereng itu terbentang ke pemukiman Ar dan berbatasan dengan wilayah Moab. Dari sana mereka ke Bir. Adakah mereka bersungut-sungut kita baca Bapak Ibu? Tidak ada. Padahal sebelumnya itu bersungut, angkat dari sini ke satu tempat bersungut-sungut. Dari satu tempat ke tempat lain bersungut-sungut. Coba kita baca dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-16. Gak ada lagi yang bersungut-sungut. Kenapa? Udah takut sama Tuhan. Kalau bersungut-sungut, binasa. Begitu Tuhan lihat umatnya, wah luar biasa ini. Mereka berangkat dari Obed terus sampai ke Bir. Udah 6 hari, gak ada yang bersungut-sungut. Tuhan sangat peduli. Perhatikan ayat yang ke-16. Dari sana mereka ke Bir. Inilah sumur tempat Tuhan berfirman kepada Musa. Kumpulkanlah bangsa itu. Maka aku akan memberikan air kepada mereka. Bapak Ibu, setelah Tuhan lihat mereka 6 hari berpindah-pindah. Dari satu tempat ke tempat lain, gak ada yang Marcella. Tuhan lihat. Kemudian Tuhan yang berinisiatif bilang sama Musa, Musa kumpulkan umatku. Musa kaget. Dikumpulkan mereka. Tuhan mau kasih mereka sumur yang berlimpah air. Jangan berpikir kalau kita di padang dunia dan kemudian kita bersabar, itu enggak. Justru ada. Justru orang yang bersabar, dia akan melihat buahnya, itu buah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Sabar, itu salah satu buah roh. Jadi kalaupun ada perjalanan hidup kita yang mutar-mutar, kok aku menghadapi ini terus? Tuhan, kok anakku ini selalu aja jadi beban pikiranku? Bersabarlah, bersukacitalah, karena Tuhan akan berikan kelegaan, kekuatan. Tuhan kok begini terus suamiku?
Tuhan kok begini terus istriku? Kok begini terus Tuhan dia perbuat samaku? Sabar. Karena kalau kita balas yang jahat, kita akan menuai kejahatan. Bapak Ibu, ini penting. Inilah masa Prapaskah. 2 minggu lagi kita akan merayakan Jumat Agung dan Paskah. Tuhan mengalami itu. Dan Tuhan mau kasih itu sama semua orang. Kalau kau haus, kau minum air dari sumur dunia ini, kau akan haus. Tapi kalau kau minum air yang kuberikan kepadamu, kau tidak akan haus lagi selamanya. Maka ini penting sekali Bapak Ibu untuk dapat kita renungkan dalam hidup ini. Kalau banyak orang hidupnya tangguh karena persoalan perutnya, bersabar. Kenapa? Orang yang bersabar, dia akan melihat pertolongan Tuhan. Amin. Apa yang Tuhan lakukan? Lihat, pada ayat yang ke-16, Tuhan bilang, kumpulkanlah bangsa itu, maka aku akan memberikan air kepada mereka. Wah, begitu mereka nyampe di bir, mereka dikumpulkan, hai semua umat Tuhan berkumpullah. Tuhan akan memberikan air kepadamu. Begitu mereka minum air, mereka begitu bergembira, bersorak-sorai. Dari mana kita tahu mereka bergembira, bersorak-sorai? Lihat Bapak Ibu, pada ayat 17. Pada ayat 17 dikatakan, pada waktu itu orang Israel melantunkan nyanyian, berbual-buallah hai sumur, mari kita bernyanyi berbalas-balasan. Kenapa mereka bisa bernyanyi? Kenapa ibu-ibu? Karena mereka sudah dikenyangkan dari haus. Coba mereka waktu lapar disuruh bernyanyi, gak mungkin. Setelah mereka kenyang, mereka bernyanyi. Maka ada pepatah mengatakan, gendang gendut tali kecapi, kerang penyut senanglah hati. Wah, yang baru-baru sih tahu ya, luar biasa. Makanya ada banyak orang kalau sudah makan dia tenang, dia bisa bernyanyi, dia bisa gembira. Kenapa? Sudah selesai kampung tengah. Tapi hati-hati, kalau hanya karena kampung tengah dulu aman, baru kita bersuka cita, itu artinya belum Tuhan yang mengarajai hidup kita. Karena itu Tuhan mau tunjukkan sama umatnya, siapa sumber air hidup itu Bapak Ibu. Dalam slide terakhir, kita diingatkan, Tuhan Yesuslah sumber air hidup. Sama-sama kita katakan, Tuhan Yesus adalah sumber air. Kenapa adalah sumber air hidup? Yang pertama sudah jelas, karena Dia yang menciptakan air di dunia ini. Air itu diciptakan Tuhan supaya tumbuh-tumbuhan, supaya semua makhluk hidup bisa minum air. Tapi karena dosa Adam dan Hawa, dosa itu membuat manusia mati. Maka manusia membutuhkan air kehidupan yang tidak hanya membuat hidup di dunia, tapi hidup kekal selama-lamanya. Maka Tuhan Yesuslah air kehidupan. Tuhan Yesuslah air yang melegakan hatimu. Tuhan Yesuslah air kehidupan yang membuatmu segar kembali. Jadi tidak ada orang yang bisa hidup tanpa Tuhan Yesus. Ini pesan tema kita, Tuhan sumber air hidup. Karena itu Amang Inang, adakah di antara kita yang sedang mengalami perjalanan yang berputar-putar? Adakah di antara kita yang persoalan kita, kok masih ini persoalanku, belum selesai, belum tamat aku menghadapi ini? Ayo, kalau ada, itu Tuhan sedang menguji karakter kita.
Tuhan sedang memproses kita. Mau lulus, mau tamat, seperti bangsa Israel yang mau melewati padang gurun, kuncinya harus bersabar, bersukacita setiap hari. Kalau enggak, besok akan kita hadapi lagi persoalan itu. Kenapa? Tuhan izinkan. Mutar-mutar. Itu bukan karena ilmu hitam. Kalau di kampung dulu ya dipakat, kalau ada orang yang mencuri, berbuat jahat, dia bisa diberikan hukuman. Orang yang dia nggak akan bisa pulang dari tempat dia mencuri. Dia akan berputar-putar di kebun atau di ladang itu, sampai pemilik kebun itu akan menangkap dia dan membawa dia ke tua-tua kampung. Kenapa? Karena itu dosa. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita berbuat dosa, sering sekali kita seperti mengalami hal yang demikian. Itu terus yang kita persoalkan. Itu terus yang menjadi penghambat dalam hidup kita. Udah di depan mata kesuksesan, tapi nggak bisa diraih. Udah lihat mereka dari gunung, itu tanah Kanaan. Udah lihat, tapi nggak bisa nyebrang. Kenapa? Nggak dikasih bangsa Moab. Nggak bisa kalian lewat, kata orang Moab. Lagi balik kanan. 40 tahun. Jadi ini mau mengingatkan kita kalau kita sedang menghadapi padang gurun dunia. Apapun itu dalam hidup kita setiap hari, renungkan firman Tuhan ini. Tuhan sedang memproses. Apakah kita bersabar, bersukacita, atau malah bersungut-sungut? Semakin bersungut-sungut, semakin lama prosesnya. Kalau cepat sadar, langsung bersyukur, bersukacita, Tuhan lihat dan buka jalan. Makanya dia jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan kasih dan kuasanya dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Amanginang, kalau mentok, Tuhan bukalah jalan. Karena dia yang sanggup melakukan itu. Jangan berputar-putar terus. Jangan bersuk-suk terus. Karena itu akan membuat semakin lama kita melihat pertolongan Tuhan. Maka Tuhan Yesus yang dapat menolong kita sehingga kita berletare, bersukacita karena Tuhan sumber air kehidupan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, di minggu letare ini kami diingatkan agar kami dapat bersukacita di tengah padang gurun dunia, di tengah persoalan, di tengah pergumulan yang kami hadapi. Seperti umat Tuhan ketika mereka berjalan di dalam iman mereka tanpa sungut-sungut, maka Tuhan yang memberikan sumber air bagi mereka. Tuhan, kami juga mau menyerahkan hidup jemaat-Mu, agar Tuhan yang menolong di dalam pergumulan kami, di dalam persoalan, di dalam sakit, di dalam banyak hal yang kami rindukan. Kami seperti menghadapi perjalanan yang berputar,
seperti ada yang menghalangi berkat Tuhan. Kami mengerti Tuhan menguji kami supaya kami semakin bergantung dan hidup di dalam tuntunan Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami dapat melanjutkan perjalanan dan kami tidak hanya melewati dunia ini, tapi sampai dalam kerajaan-Mu yang kekal kelak bersama Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan, kami bersyukur juga atas penyertaan-Mu bagi seluruh jemaat Tuhan dalam sukacita, karena Tuhan memelihara hidup mereka. Mereka boleh merayakan ulang tahun. Di dalam perayaan ulang tahun setiap jemaat Tuhan, kami menyerahkan mereka. Saudara Urip Sahat Mauliate Lumban Tobing, Bapak Joner Hutapea, Bapak Hotmian Nabitupulu, Anak Tuhan Kurniadi Lumban Gaul, Bapak Juan Enril Hutagaul, Ibu Nancy Lova Loma Obusung, Bapak Penatua Alparet Mangaratua Panjaitan, Anak Tuhan Saudari Angel Maria Elizabeth Sitorus. Tuhan, Engkau yang menambahkan umur panjang kepada mereka. Kami percaya Engkau juga yang menjadi sumber air hidup bagi mereka. Maka Tuhan, Engkaulah yang memelihara, memberkati mereka seturut dengan rancangan Tuhan, agar mereka dapat melihat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepekan ke depan hanya ke dalam tangan pengasihan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, dengan penuh mari kita muji Tuhan kembali dengan bernyanyi dari PKJ 245 ayat 1 dan 2.